Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Raja Ampat, kemudian Ibu Direktur Rumah Sakit dan pimpinan OPD di Kabupaten Raja Ampat, serta hadirin di sini ada dari tenaga kesehatan. Selamat pagi, salam kenal. Saya perkenalkan, saya Andi Budiono. Kebetulan saya mewakili dari Pak Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat. Seperti kita ketahui bahwa BPJS Kesehatan ini di wilayah Papua dan Papua Barat itu kami ada kantor wilayah yang menaungi antara Provinsi Papua dan Papua Barat. Izin juga salam hangat dari Pak Deputi kami. Mohon maaf, sebetulnya ingin juga ke sini Pak menyempatkan, namun ada hal lain. Ternyata baru keluar juga hari ini Pak Gubernur juga untuk menghadiri dengan Pak Gubernur. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, salam hangat diupayakan nanti nanti waktu untuk menyempatkan ke sini Pak. Dan yang sudah kita kenal juga di cabang BPJS juga kita mempunyai cabang yaitu di Sorong, Raja Ampat di bawah cabang Sorong. Mungkin saya perkenalkan juga ini Pak Gilang Yoga, itu di cabang Sorong. Kemudian untuk di Raja Ampat itu kita juga punya kantor kabupaten, itu dipimpin oleh Pak Tombang. Mungkin sudah senang sering ketemu. Jadi saya laporkan itu Pak, kalau dari struktur di BPJS Kesehatan, karena di badan penyelenggara di negara kita ini ada beberapa badan penyelenggara untuk jaminan. Seperti kita ketahui bahwa ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Tenaga Kerja, ada juga Taspen, Sabri, seperti itu Pak. Ada beberapa banyak badan penyelenggara jaminan. Nah, BPJS ini yang saya tahu dan karena memang di BPJS kita mencoba untuk hadir di setiap kabupaten. Atau BPJS itu kita untuk se-Indonesia untuk selalu ada di setiap kabupaten perwakilannya. Itu adalah salah satu komitmen kami untuk sama-sama dengan pemerintah daerah setempat melayani masyarakat, seperti itu Pak. Baik, selanjutnya kami selain ada di wilayah Papua Barat, kami juga di sini sama-sama ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang secara komitmen telah mencapai UHC Pak, Universal Health Coverage. Seperti kita ketahui bahwa UHC ini adalah suatu layanan kita bersama antara si penyelenggara maupun pemerintah daerah dan masyarakat, dan tentunya si pelayanan kesehatan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan semudah-mudahnya, sehingga masyarakat juga tidak mengelola istilahnya yang miskin dilarang sakit itu harusnya tidak ada lagi. Dan itu sebenarnya sinergi Pak antara, kalau kami mungkin di logo BPJS kan ada 4 tuh, antara kita BPJS sebagai penyelenggara, ada pemerintah baik pusat dan daerah, kemudian ada pesertanya sendiri itu sebagai masyarakat, dan tentunya ada sih pelayanan kesehatan. Seperti itu kita harus saling sinergi. Kalau warung nasi Padang atau warung nasi, istilahnya kita makan, kalau puas kasih tahu, kalau nggak puas kasih tahu ke yang jualannya, kan gitu kan. Kalau puas silakan beritakannya gitu. Kalau kita sistemnya sama-sama engagement, saling komunikasi dengan pemerintah daerah, juga sebagai penjaminnya, kemudian peserta juga kita melayani, kemudian tenaga kesehatan juga kita regulasi harus sama-sama sinergi seperti itu. Jadi harus saling berputar gitu. Jadi ada 4 cycle, ada 4 variabel. Kalau jual makanan kan jual pembeli dan penjual aja itu. Nah, jadi UHC ini sebagai wujud komitmen dalam menyukseskan program jaminan kesehatan nasional yang kita ketahui ada Kartu Indonesia Sehat, dan syarat untuk mencapai UHC ini sebetulnya harus cakupannya itu 95% yang di-cover di suatu kabupaten.
kasih Pak Ali. Wakil. Nah, Kabupaten Raja Ampat ini sejak tahun 2018 ini ya, dari data itu memang sudah di atas 95%. Kemudian memang syarat UHT ini memang ada komitmen kita bersama. Alhamdulillah Kabupaten Raja Ampat sudah memiliki, berkomitmen untuk menyukseskan program kita ini dengan mendaftarkan masyarakat yang di luar dari pekerja seperti itu untuk masyarakatnya. Dan ini tentunya sangat membantu untuk perluasan cakupan untuk di atas 95%. Dan alhamdulillah tahun 2021 kemarin ya, itu kita udah sampai sekarang itu peserta itu di atas 100%. Alhamdulillah. Dan dalam RJPMN pemerintah kita Pak 2020-2024 itu baru dicanangkan bahwa dalam ini rencana strategis pemerintah 2020-2024 untuk 2024 diharapkan tiap daerah cakupannya minimal sudah 98%. Dan berita baiknya Kabupaten Raja Ampat dari sekarang sudah melebihi dari target itu. Saya kira itu luar biasa komitmen dari pemerintah. Artinya nanti di 2024 target itu ya sudah tercapai dari mulai tahun sekarang. Mudah-mudahan itu yang bisa terus dipertahankan seperti itu. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga Pak kepada jajaran tenaga kesehatan. Saya kira yang tadi saya bilang dari 4 pilar itu sama-sama bersinergi, karena di ujung pelayanan ini tenaga kesehatan itu dalam kondisi pandemik ini. Salam dari Pak Deputi, mengapresiasi juga, terima kasih banyak karena ini kita sama-sama melayani masyarakat, mungkin dengan sesuai dengan tupoksinya kita sama-sama, yang jelas tujuannya sama, itu melayani masyarakat. Mungkin itu saja Pak, kami sambutan dari Pak Deputi kami. Terima kasih banyak, dan sebelum saya tutup mungkin saya berusaha juga sama-sama kemarin dapat quotes juga dari Bapak. Jadi saya mungkin balik lagi pemaparannya, perkenalannya. Saya sebetulnya mandinya bukan dari Makassar, saya dari Jawa Barat. Dari Jabar, kemudian saya bilang Bapak, izin Pak, saya juga baru 3 bulan dari Jabar ke Pagar. Tapi ternyata Bapak juga sama, selaras, konsepnya adalah mari kita menjawa baratkan Papua. Saya rada bingung Pak, menjawa baratkan Papua apa, ternyata menjawa baratkan, saya sepakat bagaimana, jadi kita harus menjawa baratkan di Papua ini. Jadi kita harus dedikasi, penuh tanggung jawab, dan segala kerjaan harus dijabarkan secara rinci seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat siang, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Pak Asisten Deputi Direksi BPJS Wilayah Papua Barat, BPJS Kesehatan Wilayah Papua Barat. Yang saya hormati juga Pak Kepala Cabang BPJS Kesehatan untuk wilayah Sorong Raya ya. Juga saya hormati untuk Pak Siagian selaku Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan untuk Raja Ampat. Ibu Direktur yang saya hormati juga, serta para dokter serta tenaga kesehatan yang juga yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua yang hadir yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur atas kemurahan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kuasa dan perkenannya kita masih diberikan perlindungan, kesehatan, sehat walafiat ya, terutama untuk itu, dan nikmat-nikmat yang nantinya dengan perkenan dan insya Allah kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asisten Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Papua Barat, kita ini Raja Ampat dari dulu 2018 kita komit sekali itu, saya dengan Pak Wakil. Pak Wakil masih di BKD, kita tetap memberikan dukungan kepada
kesehatan di Raja Ampat. Sebagaimana juga itu visi misi kami sebagai Raja Ampat sehat ataupun dukungan kepada masyarakat untuk diberikan kesehatan gratis. Tentunya dalam tanda kutip atau dalam kurung. Perjalanan daripada BPJS Kesehatan di Raja Ampat ini saya melihat bahwa sangat baik. Dari tahun ke tahun kita juga memberikan dukungan meningkat ya karena terkendala dengan COVID atau Corona ini ya tentu tidak menjadi hambatan bagi kami, tetap kami komit untuk bagaimana memberikan dukungan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar pelayanan kesehatan itu dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun. Sebagai refleksi daripada perjalanan BPJS ini yang tadi diberikan satu penghargaan kepada kami, yaitu penghargaan yang nantinya ini menjadi acuan dalam cambuk untuk kita lagi bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik. BPJS komit, pemerintah daerah dalam hal ini kami bupati dan wakil bupati komit, ya tenaga kesehatan juga harus lebih komit lagi, begitu. Ya kan? Jangan cuma lihat uangnya baru ada uang kerja, nanti ada uang baru kerja juga setengah hati. Corona ambil sudah, terapa ada 300 juta untuk tenaga kesehatan. Ya kan begitu. Tapi tentunya kita tidak minta itu. Ya, kita berharap bahwa apapun komitmen kita sebagai tanggung jawab baik itu dalam segala kompetensi atau dalam segala jabatan yang kita miliki ataupun tanggung jawab yang kita miliki perlu harus kita sinergitas. Oleh karena itu apapun komitmen kami kepala daerah dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak didukung oleh tenaga kesehatan juga tentunya tujuan daripada pelayanan itu sendiri tidak akan tercapai dengan baik. Sebagaimana sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang telah mendukung kami untuk dalam pelayanan BPJS Kesehatan itu salah satunya yang diberikan itu sistem online ya kalau tidak salah ya disampaikan oleh Pak Asdep tadi, Asdep Deputi Direksi Wilayah Papua Barat, bahwa Raja Ampat ini satu-satunya di Provinsi Papua Barat yang melakukan universal universal health coverage ya, berarti secara umum kesehatan itu di cover. Ya, begitu itu bahasa Raja Ampatnya begitu. Ya. Dan kalau kita ulangi universal itu umum, ya kan? Kalau health itu apa itu dok? Oh, orang saya kira orang COVID bukan. Nah, coverage berarti kita cover. Itulah bagian daripada suatu sistem yang telah ada di launching ataupun dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Dan ini suatu kebanggaan. Kita ini dinilai cukup berhasil untuk itu. Oleh karena itu saya apresiasi kepada BPJS Kesehatan, Pak Asdep, mewakili Pak Deputi Wilayah Papua Barat yang langsung datang ya. Ini Pak Asdep ini masih muda ya, tapi ingat dia sudah kawin ya. Jangan kalian bilang muda ini kadang-kadang ini COVID ini otak ini agak sedikit ya. Ya. Artinya COVID ini jangan kita tegang-tegang saja, tegang nanti di waktu-waktu yang tertentu ya kan. Ya. Ini Pak Acap juga masih muda, ya. Acap ini masih muda, ya. Jadi Bu Direktur, dokter yang ada yang belum kawin ini, ya ini saya cuma tahu Acap ini masih muda, tapi dia sudah kawin juga. Ya, makanya sudah kawin ya? Oh, sudah ya. Jangan saya salah statuskan orang lagi. Ya. Jadi terus terang memang beliau dua ini saya fans lah, saya kagum ya. Masih muda, menduduki jabatan-jabatan yang strategis di BPJS Kesehatan, yang tentunya kita tahu bahwa BPJS Kesehatan ini punya ruang lingkupnya bukan di wilayah Papua Barat saja, tetapi juga seluruh nasional. Dan ini orang-orang yang punya kinerja, punya kompetensi, hingga menduduki jabatan ini tidak main-main. Saya juga kaget juga, saya pikir ini Pak BPJS ini, Pak Asdep ini mungkin Intel begitu, ya kan? Ketemu kemarin, ternyata asisten deputi. Pak, minta maaf saya lupa lagi. Sama dengan Pak Kaca. Saya kira juga mungkin anak SMA, anak mahasiswa gitu kan, mahasiswa kedokteran maksudnya gitu. Oh, pada pelajaran wilayah Sorong Raya. Mari kita datang ke Pak Asdep.
Tepuk tangannya itu kan tanggung-tanggung, tepuk tangan kau buat. Karena ini kan makan programnya mereka, ini hanya menyalurkan, tidak tahu terima kasih kalau tepuk tangannya saja. Manusia itu, orang itu, dan sedikitnya apapun kalau kita syukuri kita makan. Ini saya baca kali ini Pak Asde, punya bahasa kemarin, saya tidak usah lagi, itu jadi persoalan. Gitu. Katanya orang yang syukur itu nanti tidak makan, isi satu dapat dua lagi. Tapi itu cukup sampai di sini, jangan kamu keluar ya. Tetapi betul dan itu yang lain-lain. Ini menurut Pak Asde, yang disyukuri dekat itu tentunya Tuhan tambahkan. Saya kira apa yang hari ini kita dapat juga bagian daripada kita disyukuri komitmen dan tanggung jawab kita bersama. Kita berharap bahwa tentunya dengan perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, kita akan senantiasa bekerja dalam perlindungannya, ya kan? Tapi rahmat atau berkatnya senantiasa juga akan kita. Saya selalu menggunakan ilustrasinya, kalau kita mau bikin gedung, jangan tanya dulu, besok hujannya panas ya, kerja dulu. Tuhan akan nanti ya berperkara dalam semua hal. Oleh karena itu, mari saya mengajak para nakes, apa yang telah diberikan kepada kami dalam penghargaan UHC, kalau tidak salah ya, Universal Health Coverage. Ini adalah bagian yang memberikan kita motivasi yang lebih lagi untuk bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang lebih baik, ya kan begitu? Bisa dong untuk nakes orang semua? Bisa nggak ada? Ada Asde. Kalau mau tanya begini susah, tapi kalau terima BPJS satu yang sedih sudah kalau gitu, ya kan? Puskesmas tanya, BPJS sudah bayar kau belum ini, ya kan? Rumah sakit, ya kan? Itu BPJS sudah bayar, itu cepat sekali. Dan kalau tanya orang komitmen bisa. Ini saya mengesal sama kalian. Secara gaya apa kita bercanda, tapi saya mau bilang begini. Nyawa orang yang sakit ataupun yang sehat ada di tangan saudara-saudara semua. Ya, harus tanamkan itu dalam pikiran. Utamakan pelayanan. Ya, boleh. Saya ini kan bukan apa dokter, saya ini perwakilan bukan dokter. Kalau juga dokter dan dokter lain. Ada dokter punya disiplin ilmu bagian bagaimana mengenai kesehatan yang baik. Saran saya, dan saya tegaskan, kita harus utamakan pelayanan itu secara maksimal. Tidak boleh kita dua hati, setengah-setengah mau saya, ya kan? Kalau bahasa dua hati lagi lain lagi ya, berdoa ya. Artinya, artinya, jangan setengah-setengah gitu. Bayangin apa yang kamu punya, apa yang kamu punya disiplin, pengalaman, lakukan untuk yang terbaik. Supaya masyarakat itu percaya kepada pemerintah ini. Tadi Pak Asdep sampaikan bahwa BPJS itu ada tempat pilar. Itulah bagian daripada sinergitas, sinkronisasi. Apalagi dengan dukungan Pak Siagian yang sudah ada juga masih muda ini. Ya, ini wilayah Solo sudah 8 tahun ya. Jadi saya yakin dengan adanya pergantian Pak Asdep, terima kasih sudah ada penyegaran. Pak Rizal juga baik, Pak Siagian juga baik dan mungkin lebih baik lagi saya harapkan dalam pelayanan tadi sudah menjadi komitmen kita bahwa pelayanan BPJS akan tentu lebih baik lagi. Komitmen kami tentu akan lebih memberikan yang terbaik lagi untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Raja Ampat. Begitu, ya. Bisa dipahami dong? Nah, itu deh. Abus. BPJS masuk atau belum? Ya, belum masuk nih. Coba hubungi pasien dulu. Itu cepat sekali mereka komunikasi. Ya, kan? Direktur biasa. Jadi memang ya namanya juga tenaga kesehatan itu juga manusia ya. Ya, kita tahu. Artinya manusia dia setengah dewa. Ada kan ada lagu dia manusia setengah dewa ya. Ya. Setengah dewa itu maksudnya ya kalau lihat uang dewa. Kalau pelayanan manusia biasa, kalau ini sulit, ya. Tentunya kita berharap kalian yang ada sudah jelas. Pak Asdem ini jauh-jauh dari Jayapura, ya Pak Asdem ya. Ya. Pak Kacar juga dari wilayah Solo, ya kan. Untuk meninggalkan semua tugas yang ada di Solo dan wilayah yang ada, beliau dua datang di sini. Tentunya suatu penghargaan, suatu apresiasi dari BPJS Kesehatan terhadap pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Oleh karena itu,
kita harus punya kesadaran yang tinggi, di mana bahwa hal ini bukan hanya sebagai sesuatu orang bilang apa itu, sekedar itu apa? Formalitas bukan, tetapi ini bagian daripada komitmen kita bersama. Bisa katakan aja. Saya macam mengantuk dia, jangan semua kena COVID ini. Kalian sekitar keluar ini harus di swab sini semua. Kita memakai sini dengan tenaga dengan dinas semua, ya kan? Belum tentu nakes juga itu malaikat, ya kan? Nakes juga manusia. Jangan kamu cuma swab orang, kita juga baku swab dulu, betul deh. Pasti juga mau baku swab juga pakai. Kira-kira, saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mungkin ada kata dan sikap yang kurang berkenan, tetapi itulah bagian daripada kami untuk bagaimana berkomunikasi, memberikan satu pemahaman, pengertian yang baik, dan yang paling terpenting adalah apa yang disampaikan oleh Pak Asli. Kita jabarkan. Jawa Barat, jabarkan tanggung jawab dan jabatan. Tugas-tugas kalian sebagai tugas pokok dan fungsi kalian sebagai apapun dalam profesi kami sebagai Kepala Daerah, Pak Wakil, Direktur, BPJS Kesehatan, tetapi ujung tombaknya adalah tenaga kesehatan itu sendiri dalam pelayanan kesehatan di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai bersama. Kiranya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai di hati. Salam kebajikan. Terima kasih. Kabupaten ketiga di wilayah kami, Papua Barat itu, seperti Pak sampaikan lagi, Papua Barat itu provinsi Papua Barat yang pertama, Kabupaten Jakarta. Siap. Itu dari wilayah Papua Barat. Kemudian kita cukup nasional, Papua Barat itu adalah 4 provinsi yang sudah berhasil ke nasional. Suatu kebanggaan yang luar biasa kami juga kita di wilayah timur ini, karena memang sebagai role model provinsi malah Papua Barat. Selain Aceh, DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, Papua Barat sudah eksis dari 2018. Pak Gubernur juga sudah mendapat penghargaan dari Pak Presiden. Saya kira mungkin kalau ada selanjutnya di tingkat nasional, saya kira kita sudah sounding dari sekarang. Terima kasih banyak. Siap, izin Pak. Bapak izin. Semoga bisa jadi penanda bahwa ini bisa jadi nyata yang dilakukan oleh dari apa baik dari kami ini ke depan. Semua sesuai dengan penghargaan ini yang di depan karena akan kita Amin. Izin Pak. 1, 2, 3.